Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santi Kurniasari dengan 3 digit NIM terakhir 245 dari kelas Pendidikan Matematika 2023 U. Kita akan membahas beberapa teori sosial seperti teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura dan teori psikososial oleh Erik Erikson. Yuk simak videonya. Albert Bandura adalah seorang psikolog asal Kanada Amerika yang terkenal karena teori-teorinya dalam bidang pembelajaran sosial dan teori kognitif sosial. Dia dikenal karena eksperimennya yang terkenal tentang Bobo Doll yang menunjukkan bagaimana anak-anak belajar melalui pengamatan seorang lain. Bandura menekankan bahwa individu belajar perilaku baru melalui observasi dan pemodelan dari orang lain. Bandura menekankan pentingnya interaksi lingkungan dengan skema kognitif manusia. Contohnya, seorang anak dapat belajar cara mengatasi ketakutannya terhadap hewan peliharaan setelah melihat orang tua atau saudaranya yang lebih tua melakukannya tanpa ketakutan. Albert Bandura mengemukakan bahwa pemodelan terdiri dari 4 proses mediasi yang harus dipenuhi dalam teori pembelajaran sosialnya. Apa sih proses mediasi itu? Proses mediasi adalah pertimbangan yang dilakukan sebelum melakukan peniruan. 4 proses mediasi yang dikemukakan oleh Bandura adalah attention atau perhatian, retention atau representasi kognitif, reproduksi, dan motivation atau motivasi. Proses attention atau perhatian menentukan apa yang kita seleksi untuk diamati. Kita perlu memperhatikan pola perilaku model dengan seksama. Proses retention atau representasi kognitif berhubungan dengan bagaimana kita mempresentasikan informasi yang kita amati. Kita harus dapat mengingat perilaku model untuk menirunya. Reproduksi. Dalam proses ini, kita mengaplikasikan perilaku yang telah kita amati. Kita akan mencoba untuk meniru perilaku model dengan mempraktekannya secara langsung. Pada proses motivasi, kita cenderung meniru perilaku model jika ada insentif atau penguatan yang memotivasi kita. Contohnya, jika kita melihat model mendapatkan ganjaran setelah melakukan suatu tindakan, kita akan meniru perilaku tersebut. Apa itu pembelajaran observasional? Pada pembelajaran observasional, individu mempelajari perilaku sosial dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Individu yang diamati disebut model. Dalam masyarakat, anak-anak dikeliling oleh banyak sekali model yang berpengaruh, seperti orang tua, tokoh dalam TV, teman-teman, dan juga guru di sekolah. Albert Bandura mengidentifikasi 3 model utama dalam pembelajaran observasional. Yang pertama, model langsung, di mana kita mengamati individu yang sebenarnya melakukan suatu perilaku. Yang kedua, model instruksional verbal, di mana kita mendengarkan deskripsi rinci tentang perilaku, kemudian kita bertindak sesuai dengan deskripsi tersebut. Yang ketiga, model simbolik, di mana pembelajaran melalui media seperti buku ataupun film yang memperlihatkan perilaku. Berdasarkan penelitian Bandura, ada beberapa faktor yang meningkatkan kemungkinan suatu perilaku ditiru. Yang pertama, kesamaan model. Kita cenderung meniru perilaku orang-orang yang serupa dengan kita. Hal ini dikarenakan kita mungkin mengidentifikasi diri dengan individu-individu ini, sehingga membuat perilaku mereka tampak lebih relevan dan dapat dicapai. Hal ini dapat mencakup kesamaan dalam hal usia, jenis kelamin, etnis, atau bahkan kesamaan minat. Yang kedua, identifikasi dengan model. Identifikasi terjadi pada orang lain atau model dan melibatkan pengambilan atau adopsi perilaku, nilai, keyakinan, dan sikap yang diamati dari orang yang diidentifikasi. Motivasi untuk mengidentifikasi model tertentu adalah karena mereka memiliki kualitas yang ingin dimiliki oleh individu tersebut. Yang ketiga, perilaku yang diberi penghargaan. Individu yang melihat bahwa model diberi imbalan atas perilakunya cenderung akan menirunya. Sementara, perilaku yang menghasilkan hasil negatif cenderung tidak akan ditiru. Hal ini dikenal sebagai penguatan perwakilan. Keempat, status modelnya. Kita cenderung meniru orang-orang yang memegang jabatan tinggi, seperti pemimpin, selebriti, atau orang-orang sukses di bidang yang kita minati.
Individu dengan status tinggi seringkali dikagumi dan dipandang sebagai panutan, sehingga perilaku mereka cenderung dianggap diinginkan dan patut untuk ditiru. 5. Penguatan dan hukuman. Orang-orang di sekitar anak akan merespon perilaku yang ditirunya dengan penguatan ataupun hukuman. Jika seorang anak meniru perilaku model dan konsekuensinya bermanfaat, kemungkinan besar anak tersebut akan terus melakukan perilaku tersebut. Lalu, bagaimana dengan teori pengembangan psikososial oleh Erik Erikson? Yuk dilanjutkan. Erikson menyatakan bahwa kepribadian berkembang dalam urutan yang telah ditentukan melalui 8 tahap perkembangan psikososial, mulai dari bayi hingga dewasa. Pada setiap tahap, orang tersebut akan mengalami krisis psikososial yang dapat berdampak positif ataupun berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian. Menurut teori, keberhasilan menyelesaikan setiap tahapan akan menghasilkan kepribadian yang sehat dan memperoleh kebajikan-kebajikan dasar, di mana kebajikan dasar tersebut adalah kekuatan karakteristik yang dapat digunakan ego untuk menyelesaikan krisis. Berikut adalah tahapan-tahapan pengembangan psikososial oleh Erik Erikson. Pada tahap ini, bayi merasa tidak yakin dengan dunia di mana mereka tinggal dan bergantung pada orang tua atau pengasuh mereka untuk mendapatkan stabilitas dan konsistensi perawatan. Menurut Erikson, anak-anak pada tahap ini fokus pada pengembangan rasa kendali pribadi atas keterampilan fisik dan rasa kemandirian. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan inisiatif dan rasa percaya diri dalam mengambil langkah pertama dalam kehidupan mereka. Pada tahap ini, anak mulai membandingkan dirinya sendiri dengan teman sebayanya untuk mengukur kemampuan dan nilai dirinya. Pada tahap kelima ini, remaja mulai mencari rasa jati diri dan identitas pribadi mereka melalui eksplorasi yang intens terhadap nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan pribadi. Pada tahap ini, konflik besar berpusat pada pembentukan hubungan yang intim dan penuh kasih sayang dengan orang lain. Pada tahap ketujuh, individu lebih fokus dalam membangun kehidupan, terutama melalui karir, keluarga, dan kontribusi terhadap masyarakat. Pada tahap terakhir inilah kita merenungkan pencapaian kita dan dapat mengembangkan integritas jika kita melihat diri kita menjalani kehidupan yang sukses. Itulah materi tentang teori sosial yang dapat saya bagikan hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.